warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Adinda Zahramati. Di sini aku mau ngejelasin lagi atau mau merangkum dari materi kelompok 4 atau materi kelompok aku sendiri yang udah dipresentasiin pada hari Senin kemarin tanggal 30 Maret dengan judul materi yaitu syarat dan faktor pendukung dan penghambat pada public speaking. Jangan lupa disimak videonya sampai habis. Jadi yang pertama itu ada syarat-syarat public speaking, di mana supaya kita bisa berbicara di depan umum dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu latihan dan penguasaan materi. Kalau kita sering latihan, menghafal materi, bahkan merekam diri sendiri saat latihan, kita jadi lebih siap dan jadi lebih percaya diri lagi. Yang kedua yaitu memahami audiens atau pendengar. Misalnya nih, kita harus tahu siapa yang mendengarkan kita, seperti usia mereka, latar belakang, atau bahasa yang mereka gunakan. Jadi pesan yang kita sampaikan ini bisa jadi lebih cepat atau lebih tepat sasaran. Yang ketiga ada menggunakan bahasa tubuh, yang artinya bahasa tubuh seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata itu penting banget supaya pesan kita jadi lebih hidup dan jauh lebih menarik. Selain itu, kita juga bisa mencari role model atau pembicara yang bagus, idol lah, kayak idol gitu. Kita bisa memperhatikan cara mereka berbicara, cara menggunakan jeda, humor atau ice breaking atau bahasa tubuhnya mereka. Dan yang paling penting adalah membangun rasa percaya diri, karena percaya diri itu salah satu kunci utama sukses dalam public speaking. Yang kedua, ada cara membangun kepercayaan diri. Gimana sih cara ngebangun rasa percaya diri yang ada pada diri kita itu? Yang pertama, kita harus mengenali dan menerima diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwasanya setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, yaitu menetapkan tujuan yang realistis. Misalnya nggak harus langsung jadi pembicara hebat, tapi dimulai dari hal kecil seperti berani berbicara di depan kelas saat presentasi, terus belajar menjadi MC saat ditunjuk, dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga ini mengelola pikiran negatif. Kadang kita terlalu takut gitu, salah atau takut dinilai sama orang lain. Padahal audiens atau penonton juga nggak ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi mereka ini kayak cuek aja gitu, bodo amat. Yang ketiga ada komponen public speaking. Jadi dalam public speaking juga ada beberapa komponen penting. Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada para audiens. Yang ketiga ada audiens atau penonton itu sendiri, yaitu orang yang menerima informasi apa yang kita sampaikan. Yang keempat ada media penyampaian, misalnya menggunakan PPT atau slide. Terus ada bisa pakai video atau alat bantu lainnya supaya pesan atau informasi yang disampaikan lebih jelas, lebih mudah dipahami. Nah, yang terakhir atau yang kelima ini adalah feedback atau umpan balik dari audiens. Kalau misalkan audiens atau penontonnya memberikan respon, berarti pesan atau informasi yang kita sampaikan itu berhasil tersampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya ada faktor pendukung nih di public speaking. Ada beberapa faktor yang bisa mendukung keberhasilan public speaking pada diri kita. Yang pertama yaitu percaya diri dan yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua yaitu dengan memahami materi dengan baik.
Jadi kita bisa tahu apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian latihan sebelum tampil, karena semakin sering latihan biasanya kita akan semakin lancar. Selain itu juga penting banget untuk berkomunikasi dengan jelas supaya audiens mudah memahami apa yang kita katakan atau apa yang kita sampaikan. Nah, yang gak kalah penting atau yang harus diingat dan dicatat yaitu mengontrol emosi, terutama ketika merasa gugup di depan para penonton atau audiens. Yang terakhir ada faktor penghambat di public speaking. Di sisi lain ada beberapa hal yang bisa menghambat kita nih sebagai good speaker saat berbicara di depan umum. Salah satunya yaitu kecemasan berlebihan atau rasa takut. Biasanya kita menyebutnya dengan glossophobia. Selain itu juga kurangnya persiapan atau latihan juga bisa membuat kita jadi kurang percaya diri atau nggak siap tampil. Nah, selanjutnya ada rasa insecure nih, atau merasa diri kita kurang dibandingkan orang lain setelah melihat orang lain tuh jauh lebih hebat gitu. Nah, yang terakhir itu ada pengalaman buruk di masa lalu, seperti pernah salah saat presentasi atau saat menjadi MC. Itu bisa membuat kita takut atau ragu gitu untuk mencoba kembali. Nah, jadi kesimpulannya, public speaking adalah kemampuan yang sangat penting dan sebenarnya bisa dipelajari oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan latihan, memahami materi, dan membangun rasa percaya diri, kita pasti bisa menjadi pembicara yang lebih baik lagi. Jadi, semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang public speaking. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.